tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang akan disampaikan oleh Bapak Yani, beliau dari Dinas Kesehatan DIY. Kepada Pak Yani, monggo dipersilakan. Nggih, matur nuwun Bu Nggih. Tuti. Ya, Suara saya bisa didengar ya Bu ya? Jelas Mas Yani, nggih. monggo mau share screen sendiri. Nggih, mohon maaf saya tidak menampilkan video, nanti takut trouble sinyal kurang bagus ya Bu ya. Oh gitu, Maksudnya monggo. wajah saya tidak terlihat, mohon izin. Nggih. Monggo yang dipersilakan Mas Yani. nggih, kami hormati Bapak Kepala UPT Bapelkes dan Bapak Ibu peserta serta Ibu moderator. Sebelum mengawali materi ini, kami sedikit memperkenalkan diri. Kami Pak Yani Hartono dari Dinkes JY. Kami riwayat pekerjaan tidak ada, kecuali dari sejak pertama masuk sampai sekarang sebagai pengelola program imunisasi, ya Bu. Jadi tidak ada mutasi pekerjaan bagi saya ya Bu Tuti ya. Baik, untuk menyingkat waktu karena Bu Tuti sudah makan waktu banyak, saya akan coba screen share ya Bu ya. Ya, monggo. Nanti kalau tidak berhasil, saya minta bantuan admin. Oke. Baik, bisa dilihat ya Bu ya? Bisa, jelas Mas. Nah, baik, kita akan diberi tugas untuk menyampaikan pelaksanaan vaksinasi COVID. Namun nanti ada beberapa slide sudah disampaikan oleh Bu Tuti, sehingga mungkin ada efisiensi waktu nanti lebih banyak ke tanya jawab. Yang pertama, ini kami perkenalkan dulu, sekarang sudah ada keputusan Menteri Kesehatan yang memberdayakan bidan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID. Tentu saja tadi sudah disampaikan Bu Tuti, ada yang tanya bagaimana mekanisme BPM kalau melakukan vaksinasi. Sepertinya dalam tahap ini para bidan, perawat itu diberikan materi, workshop, pelatihan itu dalam upaya membantu dulu pelaksanaan pada sentra-sentra vaksinasi baik di puskesmas, di dinas kesehatan, jadi nanti siap untuk direkrut oleh teman-teman di puskesmas maupun kabupaten kota bagi yang sudah mengikuti workshop ini. Nah ini untuk yang bidan, tapi untuk pemberdayaan perawat kelihatannya kok belum ada suratnya dari Kementerian Kesehatan ya. Jadi di sini bahwa bidan sebagai yang dimaksud bisa sebagai vaksinator dalam pelaksanaan vaksinasi COVID pada fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, klinik, rumah sakit, atau pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan. Jadi, memberdayakan bidan sebagai vaksinator di fasilitas pelayanan kesehatan. Mungkin ke depannya nanti bisa mungkin BPM yang telah memenuhi syarat tertentu, mungkin bisa melayani setelah memenuhi asesmen dari Dinkes Kabupaten Kota. Baik, jadi setelah pertemuan ini nanti diharapkan teman-teman peserta dapat mengetahui, memahami, dan melaksanakan pelayanan vaksinasi. Ya. Sedangkan tujuan khususnya yang jelas nanti memahami prinsip pengelolaan rantai dingin dulu sebelum kita sebagai vaksinator harus paham bagaimana mengelola rantai dingin. Kemudian yang kedua, memahami prinsip bagaimana pelaksanaan vaksinasi COVID-nya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Tuti juga ini. Kemudian yang ketiga, kita harus memahami standar pelayanan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID. Dan yang terakhir, nanti bagaimana mengelola manajemen limbah pada pelaksanaan vaksinasi COVID. Jadi pokok bahasan kita tadi ada 4, kita akan masuk yang pertama pada rantai dingin. Nah, kita lihat bahwa sejak pendistribusian vaksin, peralatan pendukung dan logistikanya harus dilakukan dan dikelola sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk menjamin kualitas ya. Jadi teman-teman yang belum memiliki vaksin karier standar mungkin bisa segera beralih ke vaksin karier standar. Karena selama ini kita lihat di teman-teman di luar puskesmas, yang di PPN dan lain-lain juga masih ada vaksin karier yang di luar standar ya.
Kemudian juga dari distribusi harus disertai dengan dokumen. Jadi nanti teman-teman di kabupaten kota dalam mengirim ke puskesmas juga akan menggunakan SPBK. Kami harapkan juga teman-teman puskesmas nanti kalau mengirim ke paskes di bawahnya seperti rumah sakit atau bidang ratus swasta untuk vaksin yang rutin juga ada surat bukti barang keluarnya ya. Nah ini secara umum dalam distribusi vaksin wajib menggunakan cold box atau vaksin karier untuk di tingkat puskesmas, disertai dengan cold pack atau alat transportasi lainnya yang sesuai dengan jenis vaksin COVID. Untuk peralatan pendukung dan logistik lainnya menggunakan sarana pembawaan yang standar sesuai dengan ketentuan. Jadi harus punya vaksin karier, punya cold pack cair nih. COOL ini maksudnya cold pack yang cair, bukan yang beku. Pada setiap vaksin karier atau alat transportasi vaksin lainnya disertai dengan alat pemantau suhu. Jadi kalau puskesmas mengambil ke kabupaten, di dalam vaksin karier juga harus disertai dengan termometer atau indikator suhu lainnya seperti Bristek. Kemudian sebelum digunakan, lakukan desinfeksi pada permukaan gobak atau vaksin karier atau alat transportasi lainnya dengan menggunakan cairan desinfektan. Jadi setiap hari berarti ini ke box atau vaksin karier yang digunakan sebaiknya dilakukan desinfeksi pada permukaannya. Kemudian menggunakan masker bedah atau masker medis apabila diperlukan dalam penanganan vaksin, baik di vaksin refrigerator atau tempat penyimpanan vaksin lainnya. Cuci tangan pakai sabun, nah ini sudah standar SOP ya, cuci tangan sabun dan air mengalir, menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah menangani vaksin dan logistik vaksin lainnya. Nah, ini alurnya kita lihat dari alokasi vaksin satu pintu pemerintah pusat, kemudian melalui Bio Farma, kemudian saat ini langsung ke provinsi ke kabupaten kota kemudian ke paskes di bawahnya. Sedangkan beberapa minggu yang lalu sempat terjadi bahwa dari Bio Farma langsung ke hub atau PBM yang ditunjuk. Kemarin itu ada Kimia Farma sama Tempo, dua PBM itu kemudian akan mengirimkan ke kabupaten kota. Namun dalam minggu-minggu terakhir ini kok vaksin dari Bio Farma langsung ke Dinkes, kemudian langsung ke kabupaten kota. Nah ini beberapa standar penyimpanan vaksin. Ada yang disimpan vaksin COVID ya, dan simpan 2-8, yaitu untuk Sinovac, AstraZeneca, dan Sinopharm. Kemudian ada yang baru saja tiba di kita, ada vaksin dengan merek Moderna, harus disimpan di freezer suhu minus 25 sampai dengan minus 15. Dan nanti katanya juga akan ada vaksin dengan namanya Pfizer, yang harus disimpan di suhu super dingin, minus 80 sampai dengan minus 60. Nah, sekarang kita lihat untuk penyimpanan yang 2-8 dulu. Ruang penyimpanan harus terhindar dari paparan sinar langsung. Jadi kulkas kita, lemari es kita, ditaruh di ruangan. Kalau ada jendela hati-hati, jangan sampai ada matahari yang langsung bisa mengenai lemari es. Jadi harus digeser supaya lemari es itu tidak terkena sinar matahari langsung. Penyimpanan vaksin COVID-19 diatur sedemikian rupa untuk menghindari kesalahan pengambilan. Lalu disimpan secara terpisah, atau dibedakanlah kalau punya satu lemari es, ya dibedakan pakai pada yang berbeda supaya tidak tertukar. Nah ini biasa terjadi, pernah dilaporkan walaupun bukan COVID, tapi untuk vaksinasi yang rutin tertukar, harusnya diberi BCG, tertukar dengan MR. Ini diharapkan untuk vaksin COVID tidak tertukar dengan vaksin lainnya ya jika kita hanya memiliki satu lemari es saja. Kemudian penyimpanan vaksin bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memiliki vaksin refrigerator yang standar itu lemari es yang buka atas, masih dapat memanfaatkan lemari es domestik atau rumah tangga atau buka samping ke depan, di mana penetapan vaksin dilakukan berdasarkan penggolongan sensitivitas terhadap suhu. Jadi ada yang sensitif dingin, ada yang sensitif panas. Nanti akan bisa kita lihat pada gambar lemari esnya. Ini yang keempat, vaksin tidak boleh diletakkan dengan
evaporator. Ini khusus COVID ya. Dan vaksin rutin ada yang vaksin harus didekatkan di evaporator. Nah, ini sudah seperti yang tadi. Nah, ini gambarnya. Kita gambarkan ada dua jenis lemari es. Yang sebelah kiri ada lemari es yang buka ke atas. Ini contohnya adalah RCW tipe 52EK. Di tengah ini namanya freezer. Kalau freezer berarti suhunya bisa minus. Maka di sebelah freezer ini adalah suhunya paling dingin, samping kanan kiri. Nah, samping kanan kiri yang boleh dipakai untuk menyimpan adalah vaksin dengan golongan heat sensitif atau sensitif panas. Contohnya ini karena slide nasional masih ada polio yang oral. Ini boleh yang berdekatan dengan yang dingin. Kemudian BCG, kemudian MR. Nah, sedangkan vaksin lain selain ini dijauhkan dari dingin di sini. Maka dijauhkan di sini. Ini ada COVID, ada TD, ada hepatitis B, ada Penta, DT, IPV ada di sini. Nah, jelas ya vaksin yang boleh mendekati suhu dingin atau ini ada evaporator atau freezer hanya vaksin golongan heat sensitif. Sedangkan yang freeze sensitif harus jauh dari freezer, ada di sini. Kemudian kalau bagaimana dengan tipe buka depan? Nah, ini kita lihat lemari es rumah tangga. Ini adalah evaporator atau freezer. Suhu di sini bisa minus. Nah, rak yang pertama ini adalah suhu yang paling dingin di antara rak yang ada di dalam lemari es. Nah, rak yang ada paling atas atau rak ke-1 ini hanya boleh disimpan untuk vaksin dengan golongan heat sensitif atau sensitif panas. Namanya saja heat sensitif atau sensitif panas, maka vaksin harus disimpan, minta disimpan dingin. Dinginnya di mana? Oh, berarti di rak 1. Contohnya ini untuk vaksin MR. Kemudian polio oral ya. Sekali lagi ini slide nasional. Polionya polio yang oral, OPV. Kemudian BCG. Sedangkan untuk vaksin COVID ada di rak nomor 2 atau 3. Jadi untuk teman-teman bidang sekaligus merefreshing untuk yang rutin. Syukur-syukur besok dalam jangka waktu ke depan mungkin akan juga COVID untuk program rutin. Nah, ini siap-siap nanti bagaimana penyimpanannya seperti ini. Kemudian WHO merekomendasikan lemari es dengan model seperti ini atau rumah tangga. Mengapa bisa digunakan? Syaratnya apa? Harus ada modifikasi. Modifikasinya apa? Apakah dengan merubah sesuatu? Ternyata tidak. Modifikasinya sangat sederhana, yaitu cukup dengan menambahkan full pack di bawah, di samping kanan kiri ini, minimal sejumlah 12. Tujuannya apa full pack? Untuk melindungi dingin apabila pintu di depan, karena kelemahan dari tipe rumah tangga, begitu pintu dibuka, suhu panas masuk, nah ini tujuannya nanti setelah ditutup ini topek-topek ini akan membantu mempertahankan suhu dingin setelah ditutup kembali. Nah, kemudian syarat berikutnya harus ada pemantau suhu termometer yang pertama. Termometer dipasang di dalam dan nanti dicatat setiap hari menggunakan pom catatan suhu di sini. Kemudian harus ada alat yang bisa memantau apakah pernah terpapar beku, yaitu ini freeze tag. Harus memiliki freeze tag. Freeze tag jangan sampai salah diletakkannya. Freeze tag ini gambarnya seperti ini ya, ada di pintu, tapi ini ada arah panah ke sini di rak yang kedua untuk memantau bahwa vaksin yang freeze sensitif apakah masih terjaga suhu 2-8 atau tidak. Sebab kalau freeze tag ini sampai dari rumput menjadi silang, maka indikasi bahwa dalam rak kedua dan 3 ini pernah terpapar suhu minus. Nah, oleh sebab itu kalau ininya menjadi silang, maka vaksin yang ada di sini dinyatakan tersangka beku. Maka harus dilakukan uji kelayakan dulu. Uji kocok namanya.
Jadi minimal diupayakan ada catatan suhu dengan termometer, bisa seperti ini, bisa termometer batang juga bisa. Kemudian ada paparan alat yang bisa mengetahui paparan terhadap suhu beku. Ada 2 termometer sama wristpad. Catat setiap hari di sini. Nah, kemudian ini vaksin disimpan dan sengaja dipantau sesuai dengan prosedur. Jangan gunakan kotak dingin beku atau kotak beku atau ice pack pada vaksin karier karena vaksin akan cepat rusak. Jadi di dalam perjalanan mau ke pelayanan, coolpack ini tidak boleh menggunakan coolpack beku. Nah, tradisi di lapangan memang pada saat monitoring kami yuk kaget tuh di rumah sakit kok menggunakan coolpack beku, kok tidak ada alatnya. Nah, vial-vial ini nempel dengan coolpack beku. Nah, vaksin COVID yang jenis AstraZeneca dan Sinovac kan dia termasuk vaksin golongan free sensitif. Nah, bagaimana jika dia tertempel dengan coolpack yang beku? Ya, tanda tanya, berarti potensinya sudah dipertanyakan. Apakah ini kesengajaan? Oh, belum tentu, karena teman-teman farmasi di Pasienkes swasta mungkin belum terpapar ilmu yang seharusnya. Oleh sebab itu, mohon disampaikan untuk persiapan pelayanan atau pengambilan vaksin di luar Moderna ya, di luar Moderna untuk pelayanan untuk pengambilan distribusi vaksin semua coolpacknya harus yang cair. Kecuali untuk yang Moderna dalam transportasi nanti menggunakan coolpack yang beku. Kemudian di sini setelah siap akan digunakan, ditutup dengan busa. Busa kalau tidak punya ya beli, dipotongi seukuran penampangan vaksin karier di sini. Kemudian disilet, tujuannya disilet tadi vaksin yang sudah dibuka vialnya, nah itu nanti dibeseke di siletan tadi. Sedangkan vaksin yang belum dipakai ada di suhu di bawah 2-8 yang akan terlindungi oleh busa penutupnya ini. Nah, kemudian untuk vaksin yang Moderna, ini tadi disampaikan Bu Tuti, ya nanti kalau masih dalam keadaan tertutup untuk di Dinas Kesehatan sama Kabupaten Kota, ini sesuai SOP disimpan di dalam freezer. Ini nanti bisa digunakan sampai dengan tanggal kadaluarsa. Bagaimana di Pasienkes? Di Pasienkes, puskesmas atau rumah sakit yang siap digunakan, itu bisa disimpan di 2-8. Nanti bisa lama penyimpanan bisa sampai 30 hari. Untuk pelayanan vaksinasi ya tetap di 2-8, artinya menggunakan coolpack yang cair. Dalam keadaan yang sudah dibuka, siap digunakan, ini setiap kali vaksin dibuka Moderna dan vaksin lainnya hanya bertahan hingga 6 jam. Oleh sebab itu, pada saat membuka vial vaksin baik Moderna, Sinovac maupun AstraZeneca direkomendasikan sesuai SOP, tulis tanggal dan jam pada vial vaksinnya. Nah, ini untuk sebelum digunakan pencairan jika ini di kabupaten, kabupaten menyimpan dalam freezer, kemudian kabupaten akan melakukan vaksinasi sentra, ini dicairkan dulu dalam 1 jam suhu ruangan. Sedangkan untuk vaksin yang disimpan di dalam lemari es tidak perlu dicairkan, namun tetap nanti sebelum digunakan menunggu 15 menit pada suhu ruangan baru siap digunakan ya. Nanti ada SOP-nya yang lebih detail. Ini tadi sudah sampaikan Bu Tuti. Ya mungkin ini bisa mengurangi waktu ya. Nah ini khusus untuk vaksinasi yang dari puskesmas misalkan mau mobile, tapi Moderna selama ini kan hanya untuk nakes ya. Tapi minggu lalu kita dapat Moderna yang nanti sasarannya bisa ke sasaran umum. Jadi hati-hati dalam distribusi vaksinnya, misalkan dari puskesmas akan ke misalkan ke sentra tertentu. Nah ini harus meminimalkan goncangan. Karena sejumlahnya vaksin yang sudah disimpan di puskesmas kan 2-8 ya. Nah ini harus meminimalkan goncangan. Kemudian di dalam vaksin kariernya mungkin bisa diberikan penyangga berupa busa atau bubble wrap atau serta vaksin dalam karton original vaksin dan dalam keadaan tegak.
Nah, supaya jangan sampai nanti bergoyang-goyang ya. Jadi di dalam kemasannya juga seperti busa supaya tetap berdiri tegak dan tidak bergoyang-goyang. Supir harus perlahan saat membawa kendaraan bermuatan vaksin, terutama saat melewati jalan yang jelek. Ya mudah-mudahan nanti modelnya nanti tidak akan bergerak ya. Mudah-mudahan pelayanan Moderna untuk masyarakat tetap di vaskes statis supaya tidak keluar dan meminimalkan goncangan. Ini tadi sudah sampaikan Bu Tuti ya, tipe-tipe vaksin karier yang standar, ada yang 4 CureVac, ini ada yang seperti ini. Nah ini teman-teman dari vaskes swasta banyak yang tidak memiliki seperti ini, kemudian membuat seperti ini. Sebenarnya ini tidak standar. Namun demikian beberapa juga mengatakan bisa punya alat pemantaunya loh Pak, masih bisa bukan 2-8. Ternyata saya lihat, oh ternyata ditambahi CureVac beku, oh iya 2-8. Tuh, di CureVac beku asal tidak nempel langsung kan boleh tuh Pak. Nah, jadi kadang-kadang itu masih menawar-nawar gitu. Jadi sekalipun belum standar, mungkin seperti ini dengan CureVac cair saja ya. Kemudian rata-rata kalau beli yang seperti ini kan tidak ada penutup busanya. Ya tolong sesuai SOP diupayakan ada CureVac di bawah, ada penutup busanya sehingga vaksin yang digunakan tidak terpapar suhu jika berkali-kali membuka vaksinnya. Kalau tidak ada penutupnya nanti vaksin karier seperti ini akan suhunya cepat naik. Beda dengan yang ini karena ini sudah sesuai dengan kualifikasi WHO, sudah teruji yang ini ya, yang dari pemerintah. Tapi memang harganya berlipat ganda. Yang seperti ini mungkin 1.250.000 ya kalau beli. Dengan yang seperti ini kan mungkin hanya beberapa ratus ribu saja. Vaksin karier standar dapat menjamin suhu rentang 2-8 sehingga vaksin yang tidak digunakan dapat dikembalikan lagi. Nah ini yang standar ini kalau ada penutup busanya sampai selesai pelayanan mungkin masih bisa standar 2-8 asal ada busanya. Kalau tidak ada busanya berkali-kali buka, nah ini mungkin tidak sampai 2-8 ya. Kita lihat penyimpan vaksin yang teaser. Nah ini untuk teaser nanti ada edisi khusus pelatihan lagi karena kita juga belum tahu bayangannya dan harus disimpan di suhu minus 80 sampai 60 dan kami pun belum memiliki freezer yang bisa sampai suhu sekian ini. Ya sekedar tahu saja nanti kalau ada freezer dari pusat akan dikirim melalui Cobox yang di dalamnya ada dry ice yang konon katanya bisa dipertahankan sampai 5 hari sebelum dibuka. Nanti manakala dalam Cobox tadi sudah suhunya naik menjadi minus 20, baru nanti dipindahkan ke freezer Dinas Kesehatan Provinsi dan hanya bertahan 2 minggu. Jadi nanti setelah dari pengiriman pusat suhunya sudah minus 20, kita pindahkan ke freezer, ini hanya 2 minggu harus segera kirim ke kabupaten kota. Sedangkan nanti di vaskes jika disimpan 2-8 derajat malah bisa 1 bulan. Jadi untuk distribusinya memang dari pusat menggunakan suhu yang seperti ini dalam kemasan Cobox yang di dalam ada dry ice. Nanti begitu suhu sudah mencapai minus 20, kita pindah ke freezer dan dalam waktu 2 minggu harus sudah terdistribusi ke kabupaten kota. Nah ini nanti ada pelatihan khusus mengenai teasernya ya. Nah kemudian ini pemantauan suhu harus dilakukan lebih sering untuk COVID ini ya, yang biasanya 2 kali mungkin sekarang bisa 3 kali supaya benar-benar menjamin bahwa vaksin tetap dalam kisaran 2-8. Kemudian catat hasil monitoring suhu pada grafik pemantau suhu. Nah kemudian jika memiliki alat pemantau dan merekam suhu terus-menerus secara jarak jauh, mungkin terhubung dengan Smile, ya ini kita juga tidak memiliki yang ini. Kita punyanya cuma Logpack yang bisa untuk merekam suhu selama 30 harian. Nanti setelah itu data akan tertindas lagi, kita setting lagi, gitu. Tapi untuk yang PBF, Bio Farma itu sudah memiliki alat pemantau dan merekam suhu yang bisa terhubung dengan aplikasi Smile, Sistem Manajemen Informasi dan Logistik secara elektronik. Alat penyimpanan vaksin
ultra cold chain harus dilengkapi dengan data logger. Ya, ultra cold chain ini adalah freezer yang dengan suhu sampai minus 80 tadi namanya ultra cold chain ya. Pengelolaan vaksin pada saat pelayanan untuk yang seperti ini semua pengelola organisasi itu sudah tahu ya, menyiapkan vaksin untuk dibawa ke ruang vaksinasi atau tempat pelayanan. Vaksin dibawa menggunakan kontainer pasis atau vaksin karier, ini jelas. Semuanya sudah bisa untuk teman-teman petugas imunisasi ya. Saat pelayanan, vaksin karier jangan terpapar sinar matahari langsung lah. Mohon maaf nanti kalau ada pelayanan di luar gedung, di emperan, puskesmas mungkin jangan sampai vaksin karier itu mendapat sorotan sinar matahari langsung ya. Pastikan bahwa vaksin karier dalam keadaan bersih sebelum digunakan. Vaksin yang sudah dipakai atau dibuka ditempatkan pada spons atau busa penutup. Nah ini kadang-kadang hal kecil tapi kadang-kadang teman-teman juga meletakkan di meja, padahal di vaksin karier yang di puskesmas sudah ada busanya. Ini jadi SOP memang harus benar-benar dipatuhi dan menjadi suatu kebiasaan. Ya. Vaksin yang akan dipakai harus dipantau kualitasnya dengan memperhatikan belum kadaluarsa, disimpan dalam suhu yang direkomendasikan, label masih ada dan tidak terendam air. Jadi label yang nempel di vial ini harus masih ada. Kalau sudah kusut atau mungkin karena lembab, lemari esnya mungkin netes-netes, sudah vialnya tidak terbaca, nah ini tidak boleh digunakan lagi. Kemudian vaksin yang belum terbuka diberi tanda dan dibawa kembali ke ruang penyimpanan untuk disimpan di lemari es. Vaksin yang belum dibuka itu artinya vaksin dalam vaksin karier yang belum terbuka atau sisa pelayanan yang masih utuh saja loh ya, yang diberi tanda. Jangan vaksin yang sudah dibuka hanya bertahan 6 jam walaupun masih ada sesi pelayanan, masih ada sisa, tetap harus dibuang. Ini vaksin yang masih tersisa dalam vial yang sudah dibuka tidak boleh digunakan lagi. Untuk vaksin dengan kemasan multidosis, sekarang itu multidosis ya. Dulu pernah ada vaksin Sinovac yang single dose untuk nakes. Nah, sekarang seluruh kemasan vaksin hampir sebagian besar multidos, Sinovac 10 dosis atau AstraZeneca 10 dosis. Yang Sinopharm ini kembali lagi kita terima vaksin Sinopharm dengan single dose lagi. Moderna juga multidos, satu vial berisi kisaran 13 sampai 15, namun pemerintah menghitung satu vial untuk Moderna bisa digunakan untuk 14 dosis saja. Untuk pelayanan dalam gedung atau fasilitas pelayanan kesehatan, maka vaksin yang sudah dibuka dapat bertahan selama 6 jam. Untuk pelayanan di luar gedung, vaksin yang sudah dibuka juga bertahan selama 6 jam dalam vaksin karier. Namun apabila sesi pelayanan selesai dalam waktu yang kurang dari 6 jam, maka vaksin yang sudah dibuka tetap harus dibuang. Tidak boleh lagi disimpan kembali dalam vaksin refrigerator. Jadi intinya vaksin hari ini yang sudah dibuka, di sesi-sesi yang terakhir, walaupun masih ada sisa, tetap tidak boleh disimpan kembali dan itu harus dibuang juga. Ini pengelolaan vaksin yang pada saat pelayanan ya, masih selanjutan tadi, vaksin karier disimpan kembali di ruang penyimpanan setelah selesai. Kemudian coolpack yang ada di dalamnya diambil untuk dimasukkan ke dalam lemari es untuk disiapkan penggunaan besok paginya lagi jika ada pelayanan. Kemudian seperti box yang telah terisi disimpan di ruangan atau tempat khusus untuk penyimpanan sementara limbah medis sebelum dikelola atau dimusnahkan. Diharapkan jauh dari jangkauan pengunjung, terutama anak-anak. Jangan menyimpan kembali vaksin yang sudah dibuka atau dilakukan dalam tempat penyimpanan vaksin. Jadi tetap limbahnya kalau di teman-teman kesering, limbah vial disendirikan. Untuk sebaiknya memang kita dalam satu box. Kemudian untuk limbah medis lainnya seperti kapas, kemudian untuk yang kemasan plastik, kemasan bungkus adres itu dalam plastik tersendiri. Nanti ada mekanisme untuk penanganan limbahnya. Kemudian penyimpanan logistik lainnya
Selain vaksin COVID, memang ada logistik lainnya yang meliputi ADS, seperti BOK, alcohol swab, di mana juga harus memberikan tata kelola yang baik. Selain manajemen yang baik, juga dibutuhkan gudang penyimpanan yang memadai. Dalam penyimpanan ini harus dipastikan kondisi fisik dan keamanan barang kemasannya di semua tingkat masih baik hingga digunakan. Mungkin kalau di tingkat kabupaten atau provinsi karena banyak penumpukannya harus diatur supaya jangan sampai kayak kerdus yang di bawahnya. Nah, tumpukannya mungkin diatur sampai 3 atau 4 supaya jangan kayak dan merusakkan ya. Tapi untuk teman-teman di lapangan setiap kali menggunakan kita harus berprinsip pada EEFO, Early Expired First Out. Jadi barang logistik lainnya harus digunakan pada barang yang punya kadaluarsa paling dekat, itu harus digunakan dulu. Walaupun kirimannya belakang, namun jika ED-nya paling dekat, itu harus digunakan dulu. Jadi menurut prinsip EEFO, Early Expired First Out. Prinsip dan standar pelayanan bahwa pemberian vaksin COVID dilakukan oleh, nah ini, sesuai juknisnya, yang memberikan vaksinasi adalah dokter, perawat, atau bidan yang memiliki kompetensi dibuktikan dengan sudah punya SDR. Nah, kemudian sekarang ditambah lagi dengan yang sudah memiliki sertifikat pelatihan. Ditambah lagi dengan yang sudah mengikuti workshop. Nah, ini akan lebih baik lagi berarti dia memiliki kompetensi ya. Minimal sudah memiliki SDR ya. Ditambah dengan itu tadi sertifikat pelatihan, workshop, dan lain-lain. Pelaksanaan vaksinasi COVID tidak mengganggu pelayanan rutin lainnya. Jadi pelaksanaan vaksinasi rutin juga tetap berjalan. Alhamdulillah cakupan kita juga rutinnya juga lumayan walaupun tidak setinggi masa pandemi ini. Melakukan screening atau penapisan terhadap status kesehatan sasaran lebih awal sebelum dilakukan pemberian vaksinasi. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan tadi yang disampaikan. Penapisan atau screening lebih mendalam terutama untuk sasaran yang diduga kontak erat atau OTG ini harus screening lebih mendalam supaya setelah divaksin kemudian seperti kasus yang saya sebutkan tadi malah timbul sakit COVID. Menerapkan protokol kesehatan serta mengintegrasikan dengan kegiatan surveillance COVID. Nah ini pertama tadi integrasi surveillance COVID adalah pasien-pasien tadi yang akan divaksin ditanya riwayat kontak erat, OTG atau pernah mengalami anosmia dan lain-lainnya adalah dalam rangka kegiatan surveillance COVID juga ya. Kemudian pelayanan kita harus mengikuti ruang dan alurnya nanti bagaimana, waktunya bagaimana, dosis dan cara pemberian tadi sudah disampaikan oleh Bu Tuti ya. Untuk ruang kita membutuhkan ruang atau tempat yang cukup luas dengan sirkulasi udara yang baik. Jadi kita pernah mengikuti kemarin di sekolah dengan satu kelas, ruangannya memang ya satu kelas seperti itu, tapi sirkulasi udaranya kurang baik sehingga teman-teman sangat kegerahan itu ya. Mungkin kalau ini bisa dibantu dengan kipas angin ya. Kemudian ruang atau tempat pelayanan dibersihkan dengan cairan desinfektan sebelum dan sesudah pelayanan. Nah ini sudah dilakukan teman-teman ya. Yang biasa untuk vaksinasi COVID sebelum dan sesudah pasti akan dilakukan desinfektan. Kemudian tersedia alat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Kemudian pengaturan jarak meja antar petugas juga minimal 1-2 meter. Ruang atau tempat pelayanan vaksinasi hanya untuk melayani orang sehat. Jadi yang masuk ke ruang vaksinasi, yang antrian vaksinasi adalah orang-orang yang benar-benar sehat. Sediakan tempat duduk bagi sasaran untuk menunggu sebelum 15 dan sesudah divaksinasi. Jadi sebelum divaksin juga harus disiapkan tempat duduk, sesudah divaksin juga harus disiapkan tempat duduk. Tempat duduk masing-masing diatur jaraknya minimal 1-2 meter. Lebih baik lagi jika observasi 15 menit sesudah vaksinasi dilakukan di ruang yang terpisah, syukur-syukur di tempat yang terbuka, tapi tetap bertenda ya, tidak berjemur di halaman. Nah ini untuk vaksinasi yang sekarang menggunakan alur 2 meja saja lebih efisien. Tadi sudah sampaikan Bu Tuti, ini jarak meja
meja 1 dengan meja 2, mungkin kalau ini 2 tim juga jaraknya minimal 1-2 meter. Meja petugasnya juga 1-2 meter. Kemudian meja observasi juga jarak antar meja 1-2 meter petugasnya. Ini jarak pasien yang sudah divaksin, duduknya juga 1-2 meter jaraknya. Ini atau 2 meja memang lebih menguntungkan sih. Yang kemarin bisa membuka 4 laptop, sekarang hanya diperlukan 2 laptop saja. Namun juga butuh teman-teman untuk mengecek 1 HP untuk mengecek yang antri di depan itu apakah sudah terdaftar di Peduli Lindungi atau belum. Kemudian printer bersifat opsional, tidak diberikan lagi apabila ada kartu vaksinasi sudah tersedia. Alhamdulillah di DIY sepertinya alokasi kartu vaksinasi sudah cukup untuk seluruh sasaran sampai selesai. Mudah-mudahan cukup ya, kita sudah minta banyak. Jadi mungkin di lapangan kayaknya printer untuk mencetak kartu banyak yang sudah tidak digunakan, kita menggunakan yang kartu yang sudah ada. Nah, ini pengecekan di Peduli Lindungi bagi sasaran siap divaksin. Ini screening tadi sampaikan oleh Bu Tuti, sudah screening sekarang ada 3 ya, untuk usia remaja, usia 12-17, screeningnya sendiri, kemudian untuk ibu hamil sendiri, dan untuk masyarakat umum di luar ibu hamil dan remaja sendiri. Ini sudah, ini beberapa vaksin tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Tuti. Kita Sinovac diberikan 0,5 2 dosis, interval minimal 28 hari. Kemudian Sinopharm 2 dosis 0,5 mili diberikan intervalnya 21 hari. Khusus untuk Sinopharm yang saat ini ada di kita, karena itu hibah dari Arab Saudi, baru dikhususkan untuk yang penghibah itu minta untuk semua disabilitas dan ODGJ dulu. Ya ini sih, makanya Sinopharm ini baru kita khususkan, kita hitung berapa kebutuhan untuk disabilitas yang ada di SLT maupun yang ada di Dinsos, sama ODGJ, apakah cukup apa tidak, kita diberikan 11.000, insya Allah cukup ya nanti. Kemudian AstraZeneca juga 0,5 mili, 2 dosis, intervalnya 8-12 minggu. Namun ada edaran dari pusat bahwa untuk optimalisasi kita akan menggunakan 12 minggu sesuai dengan anjuran dari WHO. Kemudian untuk yang Moderna ini untuk sasaran umum ini akan diberikan 2 kali dengan 0,5, intervalnya 28 hari. Namun untuk Moderna yang kemarin baru sampai itu dikhususkan untuk nakes dosis yang ketiga atau booster. Sedangkan Moderna tahap kedua yang baru saja kita terima itu nanti dikhususkan untuk sasaran, sudah dihitungkan dari pusat, masing-masing kabupaten akan menerima. Nah itu nanti kalau untuk sasaran baru ini akan diberikan 2 dosis dengan jumlah masing-masing suntikan ada tetap 0,5 mili dengan interval sama dengan Sinovac 28 hari. Untuk yang lainnya, teaser kita belum terima vaksinnya ya, nanti ada pelatihan sendiri. Ini cara pemberiannya semua harus tegak lurus dengan jarum minimal ukuran 23 G. Ini untuk alur penyuntikannya mungkin pengambilan vaksin dengan cara memasukkan jarum ke dalam vial vaksin dan memastikan bahwa ujung jarum yang untuk menghisap itu selalu di bawah permukaan larutan vaksin sehingga tidak nyedot udara ya. Kemudian tarik torak perlahan-lahan agar larutan vaksin masuk ke dalam sepuit dan keluarkan udara yang tersisa dengan cara mengetuk. Ini khusus yang Sinovac sama AstraZeneca bisa diketuk-ketuk. Nah, nanti teman-teman jika menggunakan Moderna tidak boleh diketuk, tidak boleh dikocok. Jadi minta diperlakukan secara halus. Nyedot pun untuk yang Moderna itu nanti apabila kedapatan gelembung yang agak besar tidak boleh diketuk, dikembalikan lagi. Nanti untuk yang Moderna ada lagi ya. Kita secara umum untuk yang Sinovac sama Sinopharm sama AstraZeneca seperti ini ya, bisa diketuk-ketuk. Kemudian bersihkan kulit dengan alkohol swab. Kemudian untuk penyuntikan intramuskuler tidak perlu dilakukan aspirasi. Jadi kami di lapangan juga sering mengingatkan, Bang, nggak usah aspirasi, nggak usah dicubit, gitu ya. Setelah
vaksinasi disuntikan intramuskuler, jarum ditarik keluar, kemudian ambil swab, lalu tekan pada bekas suntikannya. Buang alat suntik habis pakai ke dalam seperti box tanpa ditutup kembali. Nah ini juga kebiasaan ini teman-teman. Biasanya orang nutup kurang abdol. Kita tanya, Mbak, kok tidak ditutup lagi? Oh iya ya Pak ya. Pun biasanya ngotot niku. Saya kira biasa. Di sini harus sesuai SOP. Kenapa toh? Nanti bisa saja suatu saat kita lelah jarum yang habis pakai untuk nyuntik orang. Kemudian kalau kita akan mencoba recapping, tidak tanya meleset, jarumnya masuk ke dirijinya petugas. Siapa tahu orang itu mengidap penyakit tertentu, misalkan HIV atau apa yang belum terdeteksi, nah mungkin kan petugas jadi bisa tertular ya. Untuk mengantisipasi terjadinya TB yang serius, maka sastran dan pengantar diminta untuk tetap tinggal 15 menit. Ini untuk versi yang baru sesudah vaksinasi di ruang observasi. Nah, ini kita pernah membuat SOP pada teman-teman yang membantu vaksinasi massal. Jadi kita pernah di JEC dan lain-lain itu kita selalu briefing di pagi hari. Minimal kita berdua sebelum melakukan tugas, semua menggunakan APD, gaun sarung tangan dan sanitizer, lakukan cek hasil screening. Lihat rekomendasi dari meja 2 atau dari dokter. Pastikan peserta sudah mendapatkan stiker hijau, atau kalau nanti vaskes tidak memiliki stiker, pastikan bahwa sudah ada rekomendasi dari dokter, ada tulisannya lanjut vaksinasi. Nah, jadi teman-teman dari vaksinator, para bidan perawat, atau mungkin dokter yang juga ikut nyuntik, tetap harus melihat hasil screeningnya, rekomendasinya dilihat. Memang dalam kejadian di vaksinasi massal kemarin belum karena sasarannya banyak banget, ada yang belum melewati meja dokter sudah tiba-tiba disuntik. Nah ini menjadi suatu kebiasaan sekarang kalau mau nyuntik vaksinasi harus melihat hasil screening dan sudah ditandatangani oleh dokter yang memeriksa. Setiap akan mulai vaksinasi pada sasaran, lakukan usap tangan dengan hand sanitizer, kemudian baru ambil vial vaksin, tulis tanggal dan jam pada ngambil vaksin, kemudian buka tutup vaksin. Vialnya maksudnya ya, dibuka. Siapkan ABS 0,5 mili. Nah ini kita ingatkan, buka kemasan plastik pembungkus dengan hati, jangan sampai piston tertekan. Ingat jangan menekan piston sebelum digunakan. Nah ini kemarin di vaksinasi sentra, mungkin ada beberapa petugas yang belum terbiasa melayani vaksinasi program. Mungkin mohon maaf, mungkin perawat yang pada saat itu berjaga di meja vaksinator, pada sesi awal Mbak, kok semua piston kok rusak? Sudah dapat 5, kenapa? Ya Pak rusak. Oh ternyata sebelum digunakan, petugas itu menekan piston karena piston itu dari pabriknya tidak dalam posisi tidak pada pangkalnya dekat jarum, tapi agak naik ke atas sendiri. Jadi kalau itu nanti ditekan pistonnya, maka piston sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, jadi untuk ADS yang digunakan organisasi, ingat begitu membuka dalam kemasan plastiknya, jangan menekan piston sebelum digunakan. Kemudian pegang vial vaksin dengan tangan kiri dengan posisi terbaik, karena dia berada di bawah dengan posisi vial tegak lurus, selalu tusukkan jarum ke vial tersebut, pastikan ujung jarum berada di bawah cairan. Khusus yang Moderna, nanti untuk teman-teman di lapangan Moderna, khusus untuk pada saat membalikkan vialnya, itu harus dengan hati-hati ya. Nah, hati-hati tidak ke susu, harus diputar pelan supaya terbalik dengan hati-hati, karena kita selalu menjaga untuk Moderna, sangat manja, jangan sampai terkocok atau tergoyang. Karena vaksin akan rusak kalau sampai kocok. Tarik piston mengambil 0,5 sambil ketuk-ketuk untuk menghilangkan udara. Ini dulu SOP-nya untuk Sinovac sama AstraZeneca. Untuk yang Moderna ini tidak berlaku ya, sambil ngotot-ngotot untuk menghilangkan udara. Nah, kemudian
ini ya, taruh vial vaksin yang telah diisap ke dalam sela-sela busa. Jadi vaksin setelah diambil, kemudian dibleseke di penutup busanya, jangan di meja. Jadi untuk teman-teman yang di lapangan yang memiliki vaksin carrier belum ada busanya, ya beli di toko liman atau di mana yang padat agak tebal, sesuai nanti dipotong sesuai dengan penampaknya vaksin carrier. Kemudian setelah habis baru mengambil vaksin yang baru yang di bawah busa. Pusat area suntikan ini sudah jelas ya. Kemudian suntikan 90 derajat ini sudah bisa. Kemudian untuk ADS, upayakan ada beberapa macam merek. Kemungkinan kita harus sasaran itu disuntik dengan dosis yang pas. Pastikan bahwa piston itu bisa menekan sampai pangkalnya ya, sampai maklek gitu. Untuk yang ADS merek Spiva kemarin itu ya. Kemudian baru cabut ADS tersebut langsung dimasukkan ke dalam safety box tanpa menutup kembali penutup jarumnya. Kemudian tulis tanggal imunisasi dan jam serta nomor bed dan jenis vaksin pada kartu imunisasi. Ini juga banyak relawan yang bertugas pada sentra-sentra hanya menuliskan kartu, namun juga banyak yang terjadi kesalahan dalam menulis kartunya. Nanti ada cara menulis kartunya. Seluruh limbah medis dan ADS dimasukkan ke dalam sampah limbah medis warna kuning. Limbah medis seperti kapas untuk pusat pasca suntikan itu di warna kuning, sedangkan limbah non medis dimasukkan dalam plastik warna hitam seperti pembungkus ADS-nya, kertas-kertas dan lain-lain. Tuliskan hasil vaksinasi dalam lembar talisit. Demikian juga talisit untuk menghitung jumlah vaksin yang digunakan. Jadi sebaiknya dalam sesi pelayanan itu ada lembar bantu untuk meneli biar nanti jumlahnya total hari ini berapa sebagai kontrol. Nah, ini contoh pengisian kartu yang sudah kita siapkan. Sebaiknya ini untuk nama, tanggal lahir, nik, alamat ini bisa diisi sesuai dengan KTP. Nah, ini kami contohkan untuk yang dosis yang kedua. Tanggal imunisasi diisi dulu, yang atas adalah tanggal imunisasi, misalkan tanggal 05 Mei 2001, kemudian di bawahnya ditulis jam pada saat divaksin, misalkan 09.30. Ini diberikan jam supaya nanti ya kita tidak mengharap ada KIPI ya. Jikapun nanti ada KIPI, petugas maupun masyarakat itu tahu kapan tuh saya disuntiknya jika ada wawancara lebih lanjut tentang KIPI ya. Jadi ada tanggal dan jam. Walaupun judulnya tanggal imunisasi, tetap kita rekomendasikan tanggal dan jam pelayanan. Tempat vaksinasi ya diisi lokasi pada saat pelayanan, misalkan di CEC atau di puskesmas A gitu. Nah ini kalau nomor bed. Kalau nomor bed juga harus diisi lengkap. Kemudian tolong di bawah nomor bed itu ditulis jenis vaksinnya. Sinovac kah, AstraZeneca kah, Moderna kah, atau Sinopharm. Kemudian baru para petugas ada di sini. Nah, jadi nanti kalau teman-teman bidan atau perawat yang ditugaskan membantu di sentra, ini kalau pas kebagian tulis kartu, ya pengisian lengkapnya seperti ini, gitu ya. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Tuti, saya akan menyampaikan saja yang SOP yang dari kementerian yang baru saja diedarkan. Jadi ini kalau yang sebelah kiri, jika disimpan dalam dinas kesehatan atau kabupaten, vaksin Moderna disimpan dalam freezer. Yang sebelah kanan ini di puskesmas atau vaskes lain, nah ini disimpan dalam refrigerator atau lemari es suhu 2-8. Kemudian sebelum digunakan pencairannya, kalau yang di puskesmas atau vaskes disimpan 28, vaksin tidak boleh dicairkan. Sedangkan yang disimpan di dinas atau beku, cairkan vaksin dalam suhu 2-8 selama 3 jam. Mungkin Dinkes mau mengadakan sentra dan vaksin langsung mengambil dari freezernya ini ya. Lalu masukkan ke dalam vaksin carrier. Pastikan suhu dalam vaksin carrier sudah 2-8. Vaksin sisa yang belum dibuka dapat dikembalikan dan dapat digunakan selama 3 hari, tapi jangan dibekukan kembali. Jadi yang sudah keluar dari freezer untuk yang sentra di kabupaten mungkin
vaksin tidak sisanya yang belum dipakai tidak disimpan di beku, tapi disimpan di lemari es. Kemudian untuk penggunaannya, vaksin disiapkan dalam jumlah secukupnya. Jadi kalau hari ini mau pelayanan, harus dihitung 1 vial untuk 14. Jadi misalkan staf puskesmas atau paskes itu ada 20, berarti yang akan mendapatkan vaksinasi yang 14 dulu. Yang sisanya nanti akan dikoordinir oleh kabupaten untuk mengumpulkan menjadi penggabungan ke masing-masing paskes supaya efisiensi vaksinnya ya. Kemudian setelah diperhitungkan kebutuhannya, lalu dibawa ke tempat pelayanan menggunakan vaksin karier. Pastikan vial dalam kondisi tegak dan berikan busa pelindung. Nah ini walaupun membawa dari lemari es ke tempat pelayanan, nah ini harus dijepit-jepit busa, ini nggak boleh berdiri hanya single saja, nanti bisa saja pada saat membawa vaksinnya terus menggeledak, kedek dari berdiri, kemudian tiba kedek itu sama juga terkocok, tergoyang. Nah itu nanti bisa merusakkan juga. Usahakan untuk tidak ada goncangan berlebihan saat membawa vaksin dalam kondisi cair ya. Nah ini usahakan ini harus ada modifikasi supaya ada busa menjepit vialnya supaya tidak bergoyang-goyang. Sebelum disuntikan, vaksin diamkan dulu selama 15 menit pada suhu ruangan. Kemudian pastikan warna cairan vaksin keputihan atau nampak partikel putih. Jika warnanya berubah, jangan gunakan. Sudah diwarnai sama pusat ya. Sebelum setiap pengambilan, nah ini tidak boleh dikocok ya, ini sudah. Kemudian tuliskan tanggal dan jam pertama kali dibuka. Sebelum setiap pengambilan, ini tertutup ya, pastikan vial itu digoyang dengan lembut sebelum menjungkirkan untuk mengambil vaksin dengan ADS-nya. Jadi goyang tidak harus seperti yang Sinovac cepat set dibalik tutupi di bawah. Kalau yang ini harus digoyang dengan pelan lembut supaya tidak sampai ada goyangan, apalagi dikocok ini nanti akan merusakkan. Kemudian direkomendasikan tulis tanggal dan jam pertama kali vial dibuka. Vial yang sudah dibuka disimpan di antara busa pada bagian atas vaksin karier dan dapat digunakan sampai 6 jam. Jadi kalau SOP-nya ada busa, yang belum memiliki busa, segera membeli busa supaya perlakuannya bisa seperti SOP. Vaksin yang sudah dibuka, diletakkan dibersihkan di sela-sela busa yang sudah disilet tadi. Tidak diletakkan di meja. Ini tadi sudah ringkasan dari SOP. Sudah ini untuk teaser, nanti akan ada pelatihan lagi. Ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Tuti apa yang harus dilakukan. Nah ini ada contoh vaksin yang sudah dibuka, dibersihkan di busa sampai habis, baru nanti busa dibuka mengambil vial yang ada di bawahnya. Kemudian menuliskan tanggal dan jam. Kemudian melarutkan vaksin, mungkin ada vaksin harus dilarutkan, nanti teaser ya. Membuka vaksin bila sasaran telah siap. Jadi banyak terjadi di lapangan, kita amati sasarannya belum siap, duduk sempurna, petugas sudah mengambil vaksin, sambil menunggu sasaran siap, akibatnya ditutup kembali. Jadi setelah dihisap di sini, kemudian dilakukan penutup kembali. Nah itu tidak boleh. Oleh sebab itu direkomendasikan vaksin dihisap jika sasaran telah siap divaksinasi. Kemudian mencuci tangan dengan sabun dan mengalir atau mengganti sarung tangan setiap sasaran baru. Wah ini sudah ini kayaknya. Jadi rekomendasinya kemudian disampaikan dari Pemda, mungkin kalau kita tetap menggunakan handskun ya kita direkomendasikan tetap melakukan usap alkohol ya dengan handskun itu tadi. Kemudian bersihkan kulit dengan alkohol swab. Pegang lengan yang akan disuntik dengan ibu jari dan telunjuk, pegang saja. Nah ini tidak perlu disubit. Ini sudah direkomendasikan dari Pemda, nggak usah dicubit, nanti mungkin malah tidak menjadi IM. Suntikan dengan sudut 90 derajat, tidak perlu dilakukan aspirasi terlebih dahulu. Ini yang hindari, tidak boleh
Nah ini menyiapkan vaksin sebelum digunakan. Banyak kita temui di lapangan tuh. Kita buka vaksin negara tuh kok sudah ada jarum yang terisi. Iya, ya, tadi kita siapkan, kita mengundang sekian tapi kok belum datang. Nah ini akibatnya menyalahi prosedur yang pertama ini. Harusnya kan mengambil vaksin jika sasaran siap. Nah akibatnya seperti ini kan nggak boleh. Kemudian membuka karet penutup biar, katanya biar nggak tumpul jarumnya, ini nggak boleh. Ada juga perilaku yang menancapkan satu jarum di sini supaya jarum yang akan disuntikkan tidak terkena karetnya, ini juga nggak boleh. Mencampur vaksin dari vial satu dengan vial yang lain dalam satu alat suntik. Nah ini juga harus hati-hati. Contoh untuk Sinovac yang di sentral. Jika petugas mengambil dosis yang terakhir dalam satu botol, kok kurang dari 0,5, itu tidak boleh disambung lagi dengan vial yang baru. Ya wes nak rawan 0,5 ya sudah, kembalikan lagi, kembalikan ke vial dan itu nanti dibuang, tidak boleh disambung, dicukupi atau digenepi dengan vial yang baru. Ini jadi catatan ini ya, tidak boleh mencampur vial satu ke vial yang lainnya dalam satu alat suntik. Tidak boleh. Jadi nah memang kurang dosis yang terakhir ya sudah, kembalikan lagi, kita korbankan satu alat suntik ini. Menyimpan vaksin di luar vaksin karier. Nah ini ada juga yang vaksin karier tidak pakai gabus, tapi popeknya dikeluarkan dan vaksinnya ditaruh di atas popeknya, ini juga nggak boleh. Kemudian melakukan tutup kembali sebelum dimasukkan ke vaksin karier, ke safety box, recapping juga tidak boleh, dan kita tidak boleh menyentuh jarum dan tutup botol. Ini tidak boleh tersentuh, ditutup ini tidak boleh tersentuh tangan, jarum juga tidak boleh tersentuh tangan. Jadi apa yang harus dilakukan, apa yang harus tidak boleh dilakukan, sudah ada stiker atau letter dari pusat ya. Sudah disampaikan Bu Tuti, ini berarti lebih cepat lagi ya. Ingat bahwa pemberian vaksin dosis pertama dan dosis kedua harus dengan jenis vaksin yang sama. Ini masih sama di juknisnya, masih tertulis juknis yang terakhir bahwa vaksin dosis pertama COVID, dosis kedua ya dengan vaksin yang sama. Vaksin dosis pertama dan dosis kedua dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau pos pelayanan vaksinasi yang berbeda. Tapi kenyataannya di lapangan agak susah ini. Tapi sekarang sudah mulai, selama masih di DIY bisa ya. Pastikan tidak salah dalam mengambil vaksin. Masukkan alat suntik yang sudah dipakai dalam safety box. Jangan menyentuh dan menutup kembali jarum setelah penyuntikan. Reno Recapping. Nah ini untuk persiapan petugas. Petugas harus dalam kondisi sehat. Jadi petugas yang sedang melakukan vaksinasi harus dalam kondisi sehat, tidak demam, batuk, pilek, dan lain-lain. Kemudian membawa vaksin ADA dan safety box serta perlengkapan anafilaktik dan logistik vaksinannya seperlunya sehingga tidak banyak yang tersisa untuk digunakan lagi. Jadi kita harus memperhatikan sasaran hari ini perkiraan berapa, nanti disesuaikan dengan logistiknya, jumlah yang harus disiapkan. Petugas kesehatan menerapkan protokol kesehatan selama dalam berlangsungnya vaksinasi dengan mengacu pada juknis. Nah ini ada contoh beberapa vaksinasi massal. Sentra ini kalau tidak diawasi, teman-teman capek, mungkin bisa terjadi yang namanya programmatic error seperti yang kemarin di dalam viral di internet itu, tugas begitu mengambil jarum belum sempat diisi vaksin sudah disuntikkan, nah, tapi kayaknya di tempat kita tidak ada ya. Itu karena mungkin kecapean mungkin ya. Ini juga ada beberapa leaflet yang sudah bisa diakses baik untuk masyarakat maupun untuk petugas. Ini tadi sama sudah kita sampaikan apa yang do yang dilakukan, ada yang don'ts apa yang tidak boleh dilakukan juga ada. Pencatatan dan pelaporan sepertinya tadi sudah saya butuhin nanti akan melalui IKAR, kemudian untuk logistiknya juga melalui Smile, ini sudah berjalan untuk puskesmas. Untuk teman-teman rumah sakit sebenarnya tidak berjalan. Nanti kami mohon juga untuk yang teman-teman rumah sakit, pencatatan logistiknya bisa melalui aplikasi Simundu yang ada.
Ini tiga, saya kira tadi sudah Bu Tuti nanti dari BPJS, ataupun nanti kalau pelatih petugas ini dalam waktu 5 menit sudah bisa mengoperasikan tikernya, tapi mungkin tidak bisa sini ya, karena kami juga tidak bisa membuka tiker secara langsung. Nah ini kemudian observasi, jika ada keluhan, nah ini nanti diinput di dalam aplikasi tiker. Nah ini ternyata sekarang yang sedang banyak ditanyakan, khusus ketika bagi nakes, kenapa dipikirnya tidak bisa? Nah ini juga bingung kita. Kemarin pun kita mencoba dari teman-teman di Dinkes DIY, coba dibuka tiker, coba 3 nik dimasukkan, saya dan kedua teman. Pada saat nik saya dimasukkan, dicari tiket dosis ketiga muncul. Tapi pada saat 2 teman saya coba masukkan, tiket tidak muncul. Mungkin 2 teman saya itu mendapatkan vaksinnya belakangan, karena dulu termasuk bumil, yang satunya lagi dulu termasuk kontraindikasi karena sakit apa ya kemarin itu. Nah, mungkin kami juga sudah berkoordinasi dengan bagian SDK, penarikan data yang dari Peduli Lindungi untuk nakes dosis ketiga juga secara bertahap. Mungkin yang tiketnya yang sekarang ditarik datanya itu mungkin yang diberikan dosis 1, dosis 2 di paling awal, itu mungkin sekitar Januari, Februari, Maret, sedangkan untuk nakes yang diberikan rada-rada belakangan, mungkin tiketnya mungkin belum muncul. Mungkin dari ini sedang kita diskusikan dengan SDK dan nanti kita sedang tanya ke pusat. Dan kalaupun sudah disuntik pun, dosis ketiga nanti juga bisa dimasukkan tiker karena juga tersedia bed sampai 100 hari ke belakang ya, jadi nanti mungkin bisa dimasukkan belakangan. Ini untuk bedanya, ini untuk kipinya tadi disampaikan oleh Bu Tuti. Kita punya aplikasi dari Komda KIPI, laporan mandiri dari masyarakat, itu bisa diakses melalui Bitly, tapi sayang belum kita sampaikan di sini ya, nanti akan kita. Tapi Bitly-nya itu sudah kita sampaikan ke seluruh grup-grup puskesmas, rumah sakit, supaya jika pasien mengalami KIPI, laporannya cukup melalui link yang dibuat oleh Komda KIPI. Nah ini alurnya seperti ini, dari masyarakat bisa langsung ke puskesmas, atau sekarang masyarakat jika KIPI-nya ringan, mungkin bisa langsung ke Google Form yang kami siapkan. Nanti dari puskesmas, kemudian dari kabupaten kota, tingkat provinsi, kemudian tingkat provinsi ke Komda KIPI, kemudian ke Kementerian Kesehatan, dari Komda KIPI ini DIY nanti akan ke Komnas KIPI. Ini segera-segera yang dari kabupaten ke provinsi dalam waktu kurang 24 jam, dari provinsi ke pusat dalam waktu 24 sampai 24 jam. Nah ini pengobatan dan perawatan KIPI COVID, memang di dalam judisnya tertuang bahwa peserta JKN aktif ditanggung melalui mekanisme JKN oleh BPJS. Nah sedangkan yang kedua ini, untuk yang peserta JKN non aktif atau selain peserta JKN, didanai melalui pendanaan yang bersumber pada anggaran Kemenkes, diberikan setara dengan Tuan Kesehatan kelas 3 program JKN. Namun ini sampai sekarang juga masih kami juga bingung ini nanti yang mengampu siapa, karena BPJS tidak akan mengampu yang ini, tapi dari Kemenkes sudah menyediakan anggaran untuk mengklaim peserta non JKN yang mengalami KIPI. Ini nanti akan kita diskusikan melalui pusat, mekanisme bagaimana, karena kami juga bingung ini yang kedua ini. Ini format-format laporan KIPI nanti bisa diunduh di ini web keamanan vaksin.kemkes.go.id, nanti di dashboard depan bisa mengunduh form-form ini ya. Untuk limbah, nah ini untuk limbah secara umum kita punya limbah dari rumah sakit, puskesmas maupun vaskes lain. Untuk sepi dan jarum masuk ke dalam safety box. Untuk pial vaksin, alkohol swab, masker, sarung tangan, dan apd lain masuk ke dalam plastik warna kuning atau plastik lain. Kemudian ini safety box dan plastik kuning masuk ke dalam tempat penampungan sementara limbah B3. Kemudian bagaimana pemusnahannya? Yang paling baik ya, ini sementara hampir semuanya kita ke perusahaan pengelola limbah yang berizin.
Sedangkan untuk yang penguburan atau insinerator, kelihatannya ini harus koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Yang memenuhi syarat bagaimana insineratornya, penguburannya bagaimana, ini kan harus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Nah, selama ini yang kita gunakan adalah ini, kemudian kita berkoordinasi dengan pihak yang ketiga. Ya, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ini untuk tadi sampaikan Bu Tuti, Bu Mel sudah. Nah, ini screening Bu Mel remaja sudah yang terbaru. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bu Tuti, mungkin ini sudah jam 11, masih ada waktu setengah jam untuk diskusi. Terima kasih Mas Yani. Mungkin bisa di stop share screen-nya, kita diskusi. Sekedar. Ya, Bapak dan Ibu, demikian tadi sudah disampaikan oleh Mas Yani tentang prinsip pengelolaan rantai dingin untuk vaksin COVID-19. Kemudian juga disampaikan prinsip dan standar pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kemudian standar pelayanan sampai ke pencatatan dan pelaporan, dan yang terakhir bagaimana manajemen limbah penyuntikan tadi ya sudah disampaikan oleh Mas Yani. Sekarang kita masuk ke diskusi, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan kepada Mas Yani, dipersilakan, bisa raise hand, bisa lewat room chat, monggo dipersilakan. Teman-teman sudah terbiasa, Bu, ini mungkin sudah setiap harinya ikut vaksinasi. Ya, tapi mungkin ada yang di dalam pelaksananya mungkin ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi ke Mas Yani gitu, terkait mungkin ada apa ya, perlakuan khusus gitu, terutama vaksin Moderna itu yang baru gitu ya. Monggo kepada Bapak dan Ibu yang raise hand. Kok tidak ada ya yang dari room chat? Monggo teman-teman bisa di-share. Nur Aliyah raise hand, Ibu. Oh, saya jalan-jalan saya ke belakang nggak ada. Sebentar. Nur. Ya oke deh, langsung aja Ibu. Ya, Nur Alaliyah nggih. Nggih, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur paringipun wekdal Pak Yani nyun sewu. Kemarin saya kan bertugas untuk vaksinasi di LB, itu ada vaksin Sinopharm. Nah, untuk vaksin Sinopharm ini kemarin juga ini kasuistik ya, ada pendamping yang juga sekaligus disuntik Sinopharm. Nah, kemudian kalau besok di kunjungan ulang, apakah tetap pendamping tersebut masih juga disuntik Sinopharm atau tidak? Soalnya kemarin agak rancu dari info untuk pendamping disuntik Sinopharm, tetapi di aplikasi tidak bisa di-entry seperti itu, Pak. Nah, kemudian karena simpang siur, kemudian antara pendamping dengan anak ataupun pasien yang menjadi sasaran yang disuntik itu harus dipisah dari dari setting yang satu tempat, kemudian karena Sinovacnya beda tempat sehingga pendamping itu harus wirawiri seperti itu. Nah, kemarin kan kemudian diputuskan yang pendamping tetap diberikan Sinopharm. Nah, untuk itu Pak, jadi mohon dijelaskan untuk Sinopharm ini apakah nanti yang pendamping itu tetap untuk kunjungan ulangannya diberikan Sinopharm lagi atau bisa Sinovac? Terima kasih, Pak. Jadi, Bu. Jadi kemarin ya di SLB mana? SLB wingi mana? Bayeman. Oh lah ya, saya juga ada di sana. Ya, saya ketemu Pak Yani. Bu, kemarin sore itu kelihatannya Bu Tuti, tapi saya nggak ikut Zoom-nya ya, tentang aplikasi Piker bahwa Sinopharm itu kan dikhususkan untuk disabilitas sama untuk vaksin yang gotong royong. Nah,
dari pusat berjanji bahwa untuk pendamping Sinovac di aplikasi akan koordinasi dengan BPJS untuk membuka sasaran yang untuk pendamping, Ibu. Jadi yang kemarin sudah terlanjur disuntik, nanti mungkin teman-teman punya tugas banyak untuk entry ulang setelah sasaran yang di luar disabilitas sama yang vaksin gotong royong dengan Sinovac itu bisa di-entry. Nah, kemudian ibu diberikan Sinovac, anak yang remaja diberikan Sinovac, intervalnya agak berbeda. Nanti kunjungan ulangnya tetap mengikuti yang 28 hari supaya ibu dan anak dan pendampingnya bisa berkunjung lagi dan diberikan dengan vaksin yang sama. Yang kemarin sudah diberikan Sinovac, diberikan Sinovac lagi. Itu Bu. Tapi menunggu pikirnya yang dari pusat bernegosiasi dengan BPJS supaya pikirnya bisa membuka sasaran yang Sinovac bukan disabilitas dan bukan yang masuk vaksinasi gotong royong. Gitu ya Bu. Oke. Berarti Pak Nyun Sewu untuk apa Sinovac itu nanti ya harus Sinovac nggih? Nggih. Nggih. Oh nggih. Jadi Sinovac dialokasikan untuk disabilitas dan pendamping. Ya, nanti masing-masing ya harus 2 dosis tuh. Jadi tapi dosisnya kalau Sinovac tadi kelihatannya kan 21 hari. Nah, tapi untuk pelaksananya kan nanti bisa bersamaan dengan Sinovac. Jadi tidak mungkin kita kunjungan lagi ke Kalibayan 2 kali gitu. Jadi dijadikan satu yang tetap 28 hari biar bisa bersama-sama lagi dalam kunjungan berikutnya. Ingatkan nggih Bu Nur? Gitu nggih Bu Nur, mudah-mudahan nggih semakin jelas. Ya, yang lanjut, raise hand masih ada? Monggo kalau ada langsung aja siapa nggih? Karena pesertanya banyak ini harus jalan-jalan sampai ke 10 ini. Ya, nggak ada. Monggo panitia mungkin bisa di share screen yang lewat room chat. Ya, ini saya bacakan ya Pak Yani. Yang pertama, terkait dengan penyimpanan vaksin multidosis yang sudah ditusuk, apakah harus dikembalikan pada vaksin karier suhu 2-8 derajat Celcius? Pada SOP sebelumnya disebutkan sebelum diberikan vaksin harus didiamkan pada suhu ruang kurang dari 25 derajat Celcius selama paling tidak 15 menit. Bagaimana, Ji? Nah, ini yang ditanyakan vaksin apa kan Bu? Kita punya 2 vaksin yang perlakuannya harus yang 15 menit didiamkan, berarti ini yang Moderna. Ya. Berarti yang terakhir aja kalau yang vaksin yang sudah ditusuk apakah harus dikembalikan vaksin karier suhu 2,8? Tidak. Tadi sudah saya sampaikan, vaksin yang sudah ditusuk dikembalikan ditelesepit di busa penutup vaksin kariernya, tapi tidak dimasukkan ke dalam di bawah tutup busanya itu, Bu. Jadi hanya di vaksin karier, tapi hanya di sela-sela busa penutupnya, tidak dikembalikan ke dalam vaksin karier di bawah busanya. Pada SOP sebelumnya disebutkan sebelum diberikan vaksin harus didiamkan pada suhu ruang selama, ya ini khusus Moderna ya, khusus Moderna, memang sebelum dipakai itu didiamkan 15 menit baru dipakai. Diamati dulu apakah ada warna lain selain warna putih. Setelah memenuhi syarat tidak ada warna lain digunakan. Setelah ditusuk, itu tidak terus ditempatkan di meja di suhu ruang, tapi sesuai SOP ditempatkan di vaksin karier, tapi ditutupnya yang ada berbusa itu ditancepi, karena busa kalau beri baru maka harus disirati supaya bekas siratan tadi bisa untuk meleseti via vaksin. Gitu Bu. Iya. Matur nuwun Mas Yani ya. Jadi untuk yang bertanya ini kalau tidak ada namanya, jadi kalau vaksin karier khusus untuk Moderna memang harus ada busanya. Gitu. Tadi disampaikan Mas Yani harus silet-silet gitu untuk nyelempit ke vaksin yang sudah dipakai. Gitu ya Mas Yani ya? Iya. Ya, jadi memang ini harus perlakuan khusus untuk vaksin Moderna.
Ya, Ya lanjut. semuanya Bu, ini semuanya vaksin. Oh, semua Tidak- vaksin ya? Ya cuma Moderna kan sebelumnya harus 15 menit. Tapi Nggih. seluruh vaksin baik program untuk bayi, Sinovac, AstraZeneca dan nah ini setelah ditusuk vaksin itu ditempatkan pada busanya itu. Oh, gitu ya. Baik Jadi untuk ya. rutinisasi bayi Mm-mm. maupun Oke. Sinovac atau cuma untuk yang Moderna kan diawali dengan didiamkan di 15 menit dulu, tapi Ya. perlakuan berikutnya tetap mengikuti yang SOP tadi Oke. vaksin setelah ditusuk Ya. dikembalikan ke penutup busanya tadi di sela-sela itu. Oke. Jadi gitu ya, Bapak atau Ibu ini yang bertanya, mudah-mudahan semakin jelas gitu untuk bagaimana penempatan vaksin yang sudah dipakai gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Mohon info vaksin untuk ibu menyusui, waktu yang tepat dan jenis vaksinnya apa ya. Terima kasih. Monggo Mas Yani. Kemarin waktu ada rilis untuk ibu menyusui, kemarin kita bisa menggunakan yang Sinovac sama AstraZeneca. Kita pernah konsultasi dengan dokter yang ada dokter konsultannya. Cuma waktunya kemarin waktu saat Zoom berapapun saat ibu menyusui bisa, karena konon kabar menurut para ahli tidak berpengaruh pada produksi air susunya itu. Bisa setiap saat itu untuk ibu yang menyusui diberikan vaksinasi. Karena tidak berpengaruh pada produksi air susunya juga. Oke, mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan bagi penanya. Kita lanjut ke nomor 3. Izin bertanya, dikatakan KIPI maksimal berapa hari setelah vaksin? Jika 5 hari setelah vaksin terkena stroke, tidak ada riwayat hipertensi, apa itu termasuk KIPI? Monggo Mas Yani. Pada prinsipnya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi itu di dalam juknis yang baru tidak ada batas waktu pelaporannya. Pada secara umum ya, contoh ini sebelum masuk ke KIPI COVID. Contoh misalkan BCG dalam waktu mungkin 6 bulan kemudian muncul benjolan limpa dan uterus, itu waktunya kan 6 bulan, itu juga termasuk KIPI juga. Ini kasuisis untuk BCG ya. Nah, secara umum kemarin dari Komda KIPI menyarankan bahwa pemantauan vaksin yang baru ini mungkin bisa sampai 7 hari ke belakang setelah vaksinasi ya Ibu. Jadi mungkin jika masyarakat kemudian mengklaim aku baru divaksinasi kok tidak ada riwayat stroke, kok tiba-tiba 5 hari kemudian, itu bisa saja dilaporkan. KIPI itu kan kejadian ikutan pasca vaksinasi, tidak harus berhubungan dengan apa ya Bu ya? Tidak mesti harus berhubungan dengan kausalitas hubungan kausal dengan vaksinnya. Jadi nanti apapun kejadiannya secara medik bisa dilaporkan. Nah, nanti yang menentukan kausalitas apakah ini reaksi vaksin atau bukan, itu telah dari Komda KIPI. Jadi mungkin yang 5 hari setelah vaksinasi kemudian mengalami riwayat hipertensi, bisa saja ini dilaporkan KIPI. Tapi klasifikasi KIPI ada banyak. Ada reaksi karena vaksin, ada reaksi karena suntikan, ada kesalahan prosedur, mungkin petugas salah dosis, mungkin cara penggunaan kurang tepat, dan yang keempat yang banyak terjadi ini koinsiden. Nah, koinsiden ini apapun bisa dilaporkan KIPI sesungguhnya. Jadi nanti bisa banyak banget laporan KIPI. Nah, dari Komda KIPI nanti riwayat hipertensi nanti akan digali, riwayat dari catatan rumah sakit, riwayat laboratorium, dan lain-lainnya nanti para ahli dari Komda KIPI yang akan memutuskan bahwa riwayat hipertensi setelah vaksinasi 5 hari itu termasuk reaksi vaksin atau bukan, Bu. Tapi kalau KIPI, ya dilaporkan. Karena KIPI kejadian ikutan pasca imunisasi, apapun bentuk kejadiannya itu dilaporkan, Bu. Ya, mudah-mudahan yang bertanya sudah semakin paham ya. Jadi kalau memang setelah divaksin ada dampak yang apakah itu betul
dampak dari vaksinnya atau yang lain-lain nanti bisa dilaporkan. Nanti ada tim yang memverifikasi gitu ya. Jadi apa betul ini dampak dari KIPI atau memang sakit sebelumnya gitu yang mungkin tidak termonitor ya. Saya kira itu untuk penanya nomor 3. Masih ada Mbak Panitia nomor selanjutnya? Masih ada Bu. Cuma 3 ini betul. Oh, langsung dibacakan aja kalau tidak sempat ngetik. Ya, mohon izin Bu, teman saya Puskesmas Kota atas nama Bu Agus Rahmawati tiba-tiba terlempar dari Zoom dan tidak bisa masuk lagi. Terima kasih. Oh, ini ada yang minta Bu Rahmawati dimasukkan. Ya, monggo itu nanti panitia. Yang perlu dijawab oleh Mas Yani, monggo. Kalau masih ada. Durasi waktu terpendek dan TV ya bila terjadi. Makan dulu ya, aku lapar. Mohon panitia di mute ya, panitia di mute, monggo. Ini ada pertanyaan yang baru saja, durasi waktu terpendek kejadian TV ya jika terjadi shock anafilasi dalam hitungan berapa menit terjadi shock anafilasi itu termasuk KIPI, durasi paling pendek itu. Maka setiap tim pelaksanaan vaksinasi baik massal maupun di institusi puskesmas rumah sakit harus tersedia kit anafilasi shock. Ini kalau pertanyaan berapa durasi terpendek? Ya jika terjadi gejala anafilasi shock itu berarti durasi yang paling pendek ya Bu Tutik ya. Ya. Mungkin makanya 15 menit harus menunggu itu. Itu dikabarkan jika kemungkinan terjadi yang shock anafilasi, maka di dalam sentra vaksin harus tersedia unit gawat darurat. Kita itu kalau vaksinasi massal mesti menggandeng rumah sakit, ada satu ambulan khusus, tim dokternya dengan peralatan yang lengkap. Jadi kalau pertanyaannya itu berarti ya bisa sampai sebelum 15 menit sudah bisa terjadi KIPI yang dengan gejala anafilasi shock ya. Kalau durasi terpanjang, kita tidak bisa menjawab. Terpanjang itu bisa saja manifestasi seperti yang BCG itu bisa panjang sampai 6 bulan. Tapi yang COVID ini direkomendasikan dari Komdaki ya paling tidak terpantau sampai 1 minggu ke depan gitu ya Bu. Ya, dari room chat sudah habis. Masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, monggo raise hand. Ya, di room chat ternyata muncul lagi pertanyaan nih Mas Yani. Adakah list? Ya, monggo. Untuk persiapan observasi KIPI, petugas apa saja yang harus disiapkan? List untuk persiapan observasi KIPI. Oh, biasanya list observasi KIPI itu sudah input di dalam aplikasi pikirnya itu. Nanti apakah peserta mengalami KIPI? Ya tidak. Jika ya, nanti di aplikasi pikirnya sudah ada di situ Ibu Tuti. Ini mungkin teman-teman yang bertanya di sini mungkin belum pernah membuka atau bertugas sebagai meja observasi di pikirnya. Jadi mungkin bayangannya masih ya seperti ya. Tapi yang dimaksud sini mungkin pertanyaan apakah ada form tersendiri di dalam itu memang nggak ada. Untuk form yang ada screening saja sama kartu kendali divaksin dengan vaksin apa, nomor bednya apa, jam berapa. Nah, itu nanti sedangkan untuk pengamatan KIPI-nya nanti sudah masuk di dalam aplikasi pikirnya nanti. Apa saja yang diobservasi itu. Ya. Begitu Bapak atau Ibu yang bertanya nih, oh Ibu ya Ibu Oktavia, mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan. Jadi dipikir memang sudah ada persiapan untuk menangkap misalnya ada pasca vaksinasi mengalami komplikasi atau dampak dari vaksinasinya. Itu nggih. Ya, ada yang raise hand karena masih ada waktu 14 menit. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan disampaikan ke Mas Yani terkait mungkin pelaksanaan vaksinasi di lapangan yang mungkin disaksikan Bapak dan Ibu, mungkin ada ketidaksesuaian perlu didiskusikan di sini mumpung ada Mas Yani. Monggo dipersilakan.
nanti kalau ada yang kurang jelas tentang self injection-nya, nanti di sesi ini kan ada Dr. Mai, nanti mungkin bisa lebih ditanyakan lagi, walaupun beliau nanti materinya ke surveillance KIPI ya, tapi beliau kan di Komda KIPI, nanti mungkin untuk hal lebih detail lagi, mungkin ke Dr. Mai ya, Bu Tuti. Ya, oke, khusus untuk KIPI. Nggih. Ini ada Mas Yani pertanyaan, di info ulang Bitli KIPI masih ada rumah sakit yang menanyakan. Oh, iya, saya coba Share screen lagi. saya Atau- coba lewat chatroom-nya ya, coba. Oh, ya, boleh. kalau Nggih. bisa. Hafal penjelasan monggo langsung diketik saja. Enggak, saya tak lihat copy paste dulu, Bu. Saya nggak begitu hafal. Oh, tak kirain hafal. Kalau hafal bisa langsung diketik. Ya, mungkin kalau bisa tidak sekarang, nanti kan saya masih mungkin masih mengikuti sesi bermain. Nanti saya Oke. kirim lewat chatroom ini ya, Bu ya. Oke, ya ini Kalau saya tidak bisa, saya akan coba kirim ke Bu Riri. Nanti Bu Riri yang akan kirim ke chatroom ini. ya. Ini pertanyaan Gitu, dari ya. Bu Dia, Bapel jam khusus di IYIP, Mas. Oh, Ya. oke. Nggih, ada pertanyaan lagi Mas dari Bu Devi. Apakah ada perbedaan penyimpanan vaksin Moderna dengan vaksin Sinovac dan aset di freezer vaksin? Monggo Mas. Wah, ini tadi ikuti enggak ya? Yang Moderna, Ya, Sinovac, dan AstraZeneca, kalau disimpan di kabupaten, Moderna itu sama provinsi itu disimpan di freezer. Tapi jika disimpan di puskesmas atau vaskes lainnya, rumah sakit yang siap digunakan, seluruh vaksin baik Moderna, Sinovac, AstraZeneca disimpan di suhu 2-8. Jadi Moderna yang di freezer itu hanya untuk di provinsi sampai di tingkat kabupaten supaya vaksin yang disimpan di freezer itu bisa digunakan sampai batas tanggal kadaluarsa. Nah, nanti kalau yang di kabupaten juga di 2-8 kan hanya bisa digunakan dalam jangka 30 hari. Anak lebih 30 hari dan ada yang nakes disuntiknya September, ada yang Oktober, karena penyintas kan harus menunggu 3 bulan dari setelah sembuh ya Bu ya. sembuh ya. Nah, makanya untuk yang di kabupaten sama provinsi memang disimpan di freezer supaya bisa bertahan lama sesuai dengan kadaluarsanya. Jadi kalau disimpan, jawaban saya, kalau disimpan di puskesmas sama rumah sakit atau vaskes lain yang siap digunakan, tidak ada perbedaan antara Moderna, Sinovac, dan AstraZeneca, semua disimpan di 2-8 sesuai dengan SOP yang dari Kemenkes tadi yang 1 lembar tadi, Bu. Ya, begitu ya Bu Devi. Ramadhani sudah paham ya. Jadi memang ada setiap vaksin itu ada perlakuan khusus gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ada vaksin baru datang lagi kita bisa update pengetahuan gitu ya Mas Yani ya, sehingga perlakuan khusus itu bisa kita terapkan sehingga vaksin yang kita berikan kepada masyarakat itu betul-betul vaksin yang masih valid gitu ya, masih kompeten, masih sehat gitu, sehingga harapannya betul-betul tumbuh antibodi gitu ya, jangan sampai sudah dimasukkan vaksinnya ternyata vaksin yang tidak kompeten gitu ya, tidak sehat gitu ya. Jadi memang ada perlakuan khusus termasuk ya vaksin Moderna ini ya, jadi dia tidak boleh digoyang-goyang gitu, ternyata dia tidak tahan goyang gitu ya, karena kalau goyang sedikit saja bisa merusak vaksin ya. Ya Mas Yani, ini kayaknya sudah nggak ada pertanyaan, yang raise juga nggak ada, mungkin bisa kita akhiri ya Mas Yani ya. Iya Bu, sebelumnya saya mohon maaf ya Bu, barangkali ada kesalahan dalam kami tutur kata dalam menyampaikan. Ada beberapa hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf ya Bu ya. Oh ya, ya. Jadi sekali lagi kita tekankan bahwa SOP harus benar-benar dipahami. Tadi di dalam materi saya tadi sudah ada beberapa SOP yang Moderna, kemudian cara pengelolaan cold chain, dan untuk ini kan juga untuk para perawat ya Bu ya. Iya. Barangkali perawat yang belum pernah melakukan vaksinasi, melihat barang ABS itu seperti apa,
yang biasa menggunakan disposito sebelum digunakan tarik hisap dulu, tapi khusus untuk yang ADS, diwanti-wanti jangan menekan piston sebelum digunakan untuk menghisap. Itu aja untuk pesan dari kami. Semoga teman-teman semakin banyak vaksinator, baik perawat maupun bidan yang mengikuti workshop, nanti kontribusi kepada puskesmas atau dinas bisa membantu semakin banyak lagi vaksinator, karena teman-teman puskesmas yang sudah sejak Januari sudah sangat kelelahan sebagai vaksinator ya Bu. Nah ini ada kemarin dari BKKBN sudah ada 400 bidan yang mengikuti workshop BKKBN DIY Bu. Kemudian ditambah sekarang ini ada berapa peserta, mudah-mudahan bisa menambah amunisi bagi vaksinator yang ada di DIY ini. Demikian yang kami sampaikan ya Bu Tuti. Matur nuwun Mas Yani. Ya, Bapak dan Ibu, ini peserta ada 224 ya saat ini yang ada di monitor saya. Jadi mudah-mudahan harapan Mas Yani ya, jadi ini tambah amunisi yang menambah kekuatan dari tim vaksinator kita. Jadi mudah-mudahan harapan Bapak Gubernur bisa terrealisasi, Oktober nanti kita bisa mencapai target herd immunity gitu ya, sehingga betul-betul kita bisa mengendalikan corona gitu ya. Jadi kami mengharapkan Bapak dan Ibu setelah mengikuti workshop ini atau BIMTEK ini ya ketemu siapapun ditanya ya sudah vaksinasi apa belum gitu. Kalau belum yang standby setiap saat itu di Dinas Kesehatan DIY, kemudian di KKP ya, KKP Jalan Ring Road Utara, kemudian kalau Dinas Kesehatan di Gondosuli, kemudian juga ada Poltekkes, kemudian Rumah Sakit Sarjito ya. Jadi silakan diarahkan ke sana. Kalau memang pas ada acara yang tadi itu yang sifatnya massal, itu kan tidak setiap saat ya. Jadi monggo kalau ada informasi bisa diarahkan ke sana. Yang jelas mari kita sengkuyung bersama-sama semua masyarakat Indonesia, masyarakat Jogja gitu ya, khususnya tenaga kesehatan bisa mensengkuyung bersama-sama sehingga apa yang diharapkan oleh Bapak Gubernur bisa tercapai. Nah, Bapak dan Ibu, acara selanjutnya adalah Isoma ya, jadi memang kita harus izin ya, Bu Tuti. Gimana Mas Yani? Itu saya sudah share alamat Bitly-nya untuk melaporkan KIP Mandiri. Oh ya, oke, monggo. Ya, monggo Nah, dilihat Bapak Ibu di chatroom sudah disampaikan Mas Yani alamat kalau terjadi KIPI. Ya, jadi Bapak dan Ibu memang kita harus melewati istirahat, sholat dan makan siang makannya sendiri-sendiri gitu ya. Karena ini daring jadi panitia tidak menyediakan. Nanti kita masuk ke acara berikutnya yaitu pukul 12.30 sampai 14.30 nanti kita akan mendapatkan masukan dari Ibu Dr. Maineni spesialis anak yaitu tentang surveillance tentang KIPI dan komunikasi risiko ya. Jadi bagaimana nanti kalau ada KIPI apa yang harus kita kerjakan ya. Jadi Bapak dan Ibu juga ini kami menyampaikan ada pengumuman dari panitia. Jadi Bapak dan Ibu peserta BIMTEK ini akan mendapatkan sertifikat kalau mengikuti seluruh materi ya. Jadi materi pertama, kedua dan ketiga karena itu bekal yang harus dipatuhi gitu, yang harus dilaksanakan kalau Bapak dan Ibu menjadi vaksinator gitu ya. Jadi itu pengumuman dari panitia. Monggo Bapak dan Ibu bisa tetap dihidupkan Zoom-nya ya, tapi tidak usah dinyalakan kameranya untuk melaksanakan istirahat, sholat dan makan siang. Dipersilakan. Kita masuk lagi pukul 12.30. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.